Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya telah mengganti spuyer stasioner dengan lubang yang kecilnya sangat ekstrim. Saya nggak tahu ukurannya, memakai patokan itu aja. Senar gitar yang logam yang nomor 1 mungkin sekitar di bawah 0,50 lah, kecil banget. Itu saya masukkan, terus ujung dari spuyer stasioner itu kita pencet pakai tang. Jadi senar gitar tadi saya masukkan lebih dahulu, kemudian baru kita capit ini, supaya capitan tadi berhenti di besarnya senar tadi. Insya Allah ini sangat kecil, sudah saya pasang. Dan kemarin untuk air bleeder kedua ini sudah saya perkecil. Nah, karena temporer saja saya masukin dengan ini timah solder, tetapi rupanya masih kurang kecil lubang air bleeder, jadi campurannya masih termasuk miskin. Tapi tadi saya coba seharian ini jalan sekitar 30 kilo, menurut saya masih enak-enak saja. Dan tadi saya cek businya juga tidak putih ya, masih cenderung ada coklatnya. Kali ini saya nggak bisa lagi ya mengecilkan lubangnya ini, karena ini hanya untuk dicoba. Kalau Pak Yanto kan dipukul-pukul ini kuningannya biar lebih mengecil. Saya nggak merubah-rubah ini aja karena untuk percobaan. Kali ini saya sumbat saja ini sekalian. Jadi saya masukin seal tip. Seperti apa kita tes saja. Jadi ini kemungkinan nanti justru terlalu kaya ini campuran stasioner rasionya, tetapi kuantitasnya kita perkecil. Tadi saya masukin jarum projok sekitar lubangnya ya 1 milian lah teman-teman, ini lubang air bleedernya itu. Jadi ketika saya masukin timah ini kayaknya juga masih kebesaran. Sekarang ya kita coba saja apakah dengan memperkecil kuantitas, jadi bensinnya kita cekik ini, tapi kualitasnya kita usahakan tetap, kualitas perbandingannya apakah nanti masih bisa mengimbangi perbandingan udara yang lewat di skep gitu teman-teman. Dan juga nanti perpindahan ke spuyer primernya apakah masih bisa mencukupi, tidak kurang gitu. Langsung saja kita nyalakan mesinnya ini tanpa saya rubah-rubah ya, setelan RPM maupun baut setelan angin masih setelan sebelumnya seperti apa. Ya masih dingin ya teman-teman. Sekitar 3 jam yang lalu saya pakai mobil ini. Ciri-ciri spuyer kecil ya seperti itu teman-teman. Kalau dingin ya memang belum stabil, agak ginjal. Nanti semakin panas RPM-nya akan naik. Beda dengan yang spuyer yang dari awal besar ya, spuyer stasioner itu nggak terlalu banyak perubahannya. Kalau dingin ya itu biasanya dipancing dulu untuk startnya dengan menginjak pedal gas. Kalau yang model ada cuknya ya dengan dicuk, artinya ditutup udaranya. Karena tanpa ada pompa akselerasi, kayaknya kalau untuk cruising kecepatan konstan masih cukup pas ya, hanya pas perpindahan ini ke primer kayaknya gregel ya, kurang bensin. Itu apakah bisa diakali dengan membesarkan spuyer primernya, itu saya kurang tahu. Coba saya setelanginnya dulu, apakah ada perubahan sekarang ini, semakin kaya ini. Saya tutup dulu
mau mati. Kita buka lagi ke kiri. Sepertinya nggak terlalu kaya teman-teman, nggak sensitif ini. Kita buka ke kiri tadi hampir 3 putaran ya. Nah baru ini mulai agak gerunjel dikit. Intinya tidak terlalu sensitif teman-teman, kayaknya pas ini. Bentar saya tutup lagi, jadi saya buka cukupnya saja. Dari mau mati tadi. Nah ini coba setengah putaran. Satu putaran masih goyang. 1,5 putaran. Nggak terlalu kaya teman-teman. Intinya apa ya, saya tutup nggak ngedrop. Saya tambah lagi butaannya. Nah itu tadi ada gerunjel. Dari yang stabilnya. Nah nggak ada beda teman-teman, nggak terlalu maksudnya. Artinya campurannya sahabat ini nggak terlalu kaya ini teman-teman. Kalau ini terlalu kaya, wah ini aja langsung ngedrop ini. Dan ini pasti sensitif baut ini, hanya ada di satu titik biasanya. Geser sedikit ke kiri atau ke kanan dia ngedrop. Itu ciri terlalu kaya. Nah ini kayaknya bisa dipakai ini buat percobaan. Bagaimana dengan mengecilkan spuyer stasioner itu konsumsi BBM-nya. Pastinya kalau kita sering berhenti ya teman-teman, stopper itu kayaknya irit ya, karena apalagi deselerasi ya, kevakuman tinggi, pasti yang dihisap itu spuyer stasioner. Kalau spuyer stasionernya semakin kecil, walaupun tanpa sistem emisi loh, pastinya terjadi penghematan. Karena menurut saya paling banyak menguras bensin ya saat deselerasi, makanya ada sistem emisi itu. Kevakuman tinggi, mesin masih berputar cukup tinggi, stepnya nutup. Maka yang dihisap adalah spuyer stasioner yang diatur oleh, yang lubangnya diatur oleh baut celana angin itu. Semakin kita banyak membuka, yang banyak yang dihisap nantinya. Jadi ya diusahakan memang sedikit mungkin saja teman-teman baut celana angin itu bukanya. Tidak perlu terlalu banyak, asal mesin bisa stabil gitu aja. Kita tutup lagi nih. Kirinya ini kita gas, terus kita lepas, masih stabil, tidak ngedrop putaran mesin. Nah cepat anteng. Kita kalau kita kecilkan lagi, nah seperti ini mau mati. Pastinya tambah bagus setelah habis digas ketutup tadi, dan nyedotnya nggak banyak-banyak. Nah tapi setelah itu normal lagi ya, ini besar karena kurang. Kita lagi ke kiri, kayaknya cukup ini dulu. Itu ngok, sangat ngok ya, karena tidak ada bantuan pompa akselerasi. Coba kita lihat di spuyer di Venturi primer, apakah memang gregelnya ketika perpindahan. Mudah-mudahan kelihatan. Sudah mulai keluar. Gregelnya malah setelah lebih dari ya, setelah keluar di awal teman-teman, sudah mulai membesar itu baru gregel. Nah itu apakah
spuyer primernya malah kebesaran. Nah itu harusnya saya nyobanya ini. Bentar, kita pakai ini aja, apa, putaran ini karena saya sendirian, kita tidak pakai tripod. Kita putar sampai dimana keluarnya tadi yang gregel. Nanti kita tes pakai tangan. Yang gregel dulu di mana tadi? Sudah mulai keluar. Kok nggak ketemu tadi? Padahal ini yang ngatur aja di sini teman-teman. Dengan memakai putaran ini, celana hijau itu lebih akurat daripada tangan tadi. Tadi ada gergelnya teman-teman. Setelah keluar dari spuyer dari Venturi primer, sudah mulai keluar, semakin besar lah itu sedikit tadi ada gergel. Coba saya ulangi lagi pakai gas biasa. Kayaknya sekarang ini pas, mungkin karena udah panas. Nah nanti itu harus di set ulang teman-teman ketika sudah terpasang box filter, karena itu nanti berbeda. Itu nanti ada video khusus itu teman-teman. Terpasang box filter pastinya ini juga ada hisapan. Kesini imbang, bukanya nggak terlalu banyak, PCP-nya harus stasioner. Kayaknya ini pas teman-teman, ini memakai spuyer sangat kecil ini. Tadi udah saya coba teman-teman, tetapi kan posisi miskin tadi itu. Ini kan kita perkaya sekarang ini. Bakal lebih enak. Tadi saya pakai enak-enak aja teman-teman. Kita ulangi lagi dulu. Nah di sini kayaknya nih. Nah, itu kalau teman-teman punya apa, yang mobilnya ada RPM-nya, enak sekali. Jadi tahu di RPM berapa kita catat dulu. Perubahan-perubahan itu kalau namanya percobaan ya kita catat. Baik mutar itu kalau menurut saya ya tidak pakai kira-kira, karena untuk data, untuk perbandingan percobaan selanjutnya. Jadi bukan seperti ini sekarang jadi lebih sempit atau lebih membuka, itu kan bisa kita lihat kalau kita catat tadi itu. Gimana tadi teman-teman? Kok gerenjel lagi? Kayaknya pas keluarnya loh. Bentar. Kita besarkan lagi. Enak ini teman-teman, tidak sensitif kok ini. Kita pakai ini aja, setelan RPM. Pas gerenjel nanti kita tes gitu teman-teman, pakai metode tangan. Kayaknya malah benar-benar bagus gitu keluarnya dari Venturi primer, nggak mersik gitu, halus gitu teman-teman. Belum membuka. Artinya kalau kita bisa mengendarai dengan putaran mesin seperti ini ya, masih menggunakan spuyer stasioner saja, insya Allah bisa hemat teman-teman. Ya, kita nggak punya data ya di RPM berapa itu baru keluar, nanti kita coba ya
kalau memakai spuyer lebih besar, apakah benar nanti yang primer bisa lambat keluarnya? Menurut pendapat Pak Yanto, kalau spuyer stasioner atau dibuat kecil ya, bukan dibuat kecil, rasionya semakin miskin, itu kecenderungannya spuyer primer juga gampang membuka. Itu ya bisa dibuktikan pakai RPM teman-teman. Kalau perkiraan gini susah. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan pelajaran gitu teman-teman. Teman-teman bisa mengambil pelajaran dari sini. Saya juga bisa belajar juga. Saya naikkan lagi. Oh, sudah keluar teman-teman, cuman nggak kelihatan saya. Ini sudah keluar, tapi sangat halus, jadi nggak terlihat di RPM ini. Sudah, hanya stabil aja kepada tutup ini. Kalau banyak malah getar. Bisa jadi ini malah kebesaran spuyer primer. Ini harus menyesuaikan. Mungkin pakai 95. Itu tadi teman-teman, kita coba ini. Kita kecilkan lagi. Sepertinya ke primer benar-benar hampir rapat teman-teman memakai kecil ini. Nggak kelihatan sama sekali celahnya ketika saya posisikan di idle ini. Kita tesnya itu tadi teman-teman, tes gas cruising, artinya kecepatan konstan di tiap RPM memakai setelan baut idle dan akselerasi dengan bantuan pompa akselerasi. Ini kalau akselerasi ada telatnya. Kita pasang sekarang pompa akselerasi. Aduh, panas sekali nih, nempel ke manifold. Teman-teman, kenapa saya selalu menghitung ya putaran dari baut angin atau ini setelan idle atau setelan RPM? Ya karena kita melakukan percobaan teman-teman. Ini tadi saya lupa, harusnya saya catat, tapi saya masih ingat karena mau saya amati ketika saya merubah spuyer stasioner itu, apakah nanti setelan anginnya juga akan berubah drastis. Itu tentunya secara logika akan berpengaruh. Misalkan tadi sebelumnya saya memakai spuyer stasioner yang besar teman-teman, itu sudah kemarin saya hitung dalam kondisi sudah normal, itu pasti saya hitung lagi teman-teman. Kita matikan mesin, kita tutup lagi ke arah kanan, itu sampai berhenti bautnya itu berapa putaran. Seingat saya ketika memakai spuyer yang besar itu sekitar 3 putaran. Jadi berarti dari tertutup penuh sampai membuka 3 putaran itu normal, idlenya enak. Nah ini dengan memperkecil spuyer stasioner itu, apakah nanti berubah? Intinya kalau nanti bukanya semakin banyak dari yang sebelumnya, dari 3 kata menjadi 6, ya sama aja kan, berarti tetap harus kita imbangi, memperbesar masuknya bensin lagi hitungannya. Ternyata setelah saya teliti tadi itu, saya hitung nggak berubah jauh teman-teman. Kalau sebelumnya memakai spuyer stasioner yang besar itu dari stabil enak, kemudian kita tutup ke kanan sampai berhenti itu 3 putaran, ini hanya 2,5. Insya Allah pasti lebih irit. Kita perkecil lubangnya, tapi bukaannya juga relatif masih tetap dari tertutup penuh itu cukup 2,5 putaran, ini malah di stabilnya. Nah,
tinggal RPM-nya yang tidak bisa saya ukur teman-teman. Itu harusnya kita ukur RPM-nya ketika kapan spuyer primer itu keluar lewat venturi primer. Apakah ada bedanya jika memakai spuyer stasioner besar sama kecil, tetapi dengan komposisi atau dengan rasio campuran yang sama-sama ideal gitu gampangnya. Cuman secara kuantitas kita kurangi dari besar, spuyer besar dijadikan kecil, tetapi rasio perbandingan campuran awalnya kita samakan gitu gampangnya teman-teman. Kuantitasnya kita kurangi, kita perkecil dengan memakai spuyer yang lubangnya lebih kecil. Tapi memang campuran awal tadi nanti itu dicampur lagi dengan udara yang lewat diskep. Nah itu apakah masih memenuhi? Insya Allah ini sepertinya pas teman-teman. Nah tinggal kita coba. Sebenarnya ya dicoba tes konsumsi BBM itu paling akurat. Tetapi menurut saya tidak selamanya atau pasti ya spuyer yang lebih kecil itu pasti irit. Karena apa? Ya sepertinya tenaga akan berkurang. Kita akan menginjak pedal gas lebih dalam. Tapi kembali lagi juga dari cara berkendara, terus beban yang dibawa. Kemudian kalau tidak membawa beban berat dan jalannya datar, cara bawanya normal ya, tidak bejek-bejek gas seperti saya, itu insya Allah memakai spuyer kecil stasioner ya, kita bicara stasioner dulu, insya Allah bisa lebih hemat. Tapi pastinya ya uji coba. Hanya kita tunjukkan kali ini ternyata saya bisa merubah ini rasionya menjadi lebih kaya sedikit, tetapi kuantitasnya saya turunkan ternyata masih normal teman-teman. Itu aja yang mungkin bisa diambil manfaat dari video kali ini. Saya coba hidupkan lagi. Saya tunjukkan dulu teman-teman, tadi lupa karena belum panas. Nah kemudian kalau pagi ini perlu injakan 1 kali teman-teman untuk startnya. Masih kurang rata ya sebenarnya untuk idle-nya ini. Nah, mungkin terlalu rendah karena benar-benar saya lihat skepnya itu benar-benar hampir tertutup ini ya. Ini kan kalau kita percobaan harus kita ingat-ingat ya, kita catat bukaannya tadi merubah tidak, bareng kita berubah itu teman-teman setelan idle ini. Dan harusnya pakai RPM juga ya untuk menyetel idle, itu disamakan. Kita naikkan sedikit ya. Kalau saya memang agak besar selalu nyetelnya untuk idle, karena apa? Ya, karena ada pompa power steering teman-teman. Beda dengan karburator yang seperti Verosa itu ya, sudah ada idle up untuk power steering. Ini menurut saya masih terlalu kaya. Terlihat dari mana? Dari baut setelan angin. Tapi tidak terlalu kaya yang drastis ya teman-teman. Coba saya tutup lagi ke kanan. Kita hitung ya biar untuk pengamatan. Nah, ini setengah putaran sudah mulai drop. 1 putaran sudah mau mati. Kita kembalikan lagi 1 putaran ke kiri. Karena bautnya ini obeng main, saya ngitungnya tiap setengah putaran gitu teman-teman. Jadi kalau kita bilang 1 itu artinya setengah ya teman-teman. Baut main kembali ke main lagi gitu, posisi yang sama, itu kan setengah putaran. Coba saya buka ke kiri. 1 2, hanya ini 3 4 5. Nah ini malah agak ngedrop, mulai ngedrop. 6 7 8 9 10 11.
Jangan pengaruh karena saya menaikkan ini putaran atau RPM-nya. Kalau kita turunkan nanti kelihatan teman. Ini kan kayaknya terlalu tinggi ya RPM-nya. Kalau kita usahakan sekecil mungkin ya RPM itu, kelihatan ini terlalu kaya. Ini tadi sudah hampir 10 ya, 10 putaran ke kiri, artinya apa? Saat tadi memutar 10 kali, artinya 5 kali putaran penuh. Kita kembalikan lagi. Sepertinya tadi tidak terlalu ngefek. Tapi kalau RPM kita turunkan beda. Nah, nanti di titik tertentu saja tingginya. Itu ciri-ciri dari campuran stasioner yang kaya, tapi ini tidak terlalu kaya. Yang kalau FMT kemarin dari bawaan itu sangat kaya, jadi hanya di satu titik teman-teman. Kita putar perempat atau setengah putaran ke kiri drop, setengah putaran ke kanan juga drop. Kali ini mungkin kali ini perlu sekitar 2 putaran ke kiri atau 3 putaran ke kiri baru mulai ngedrop. Nah ini kaya tapi tidak terlalu gitu teman-teman. Menurut saya masih cukup oke. Karena menurut pendapat saya campuran stasioner itu sebaiknya sedikit lebih kaya, jangan terlalu miskin. Tetapi ya kita di kuantitasnya aja yang kita kecilkan, puyernya kita perkecil, rasionya atau perbandingan awalnya yang kita kayakan, yaitu dengan tadi saya menutup air breeder tadi. Ini agak membingungkan ya teman-teman, jawab tapi bisa dipahami ya. Bahasa saya kan berlepotan gitu ya. Kayaknya masih enak. Kita matikan dulu. Bentar. Kita cari lagi. Nah, di sini mau mati. Kita putar ke kiri. 1, 2, 3. Artinya 1,5 putaran. Kita matikan. Kita tutup lagi ke kanan. Berapa dia sampai berhenti. Itu yang saya maksud. Apakah ada beda dengan yang memakai spuyer stasioner yang besar. Nah kalau nanti membukanya ke kiri lebih banyak dari yang spuyer stasioner besar ya percuma. Berarti kan kita kompensasi aja itu. Sekarang saya putar ke kanan sampai baut ini berhenti. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya 2,5 putaran, malah lebih kecil ini bukaannya daripada yang memakai spuyer stasioner besar. 5 berarti 2,5 putaran. Kalau yang spuyer stasioner besar saya sekitar 3 putaran ke kiri. Nah, berarti ini sawah lebih hemat teman-teman. Lubang spuyer stasionernya kecil tetapi bukaannya juga tetap relatif sama. Nggak perlu kita tambah. Saya kan khawatirnya saya perkecil lubang spuyer stasioner, ternyata di sini baut setelan angin harus kita tambah. Ya kan akhirnya sama saja. Sebentar saya kembalikan lagi ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita starter lagi. Lepas gas tidak ngedrop.
Kalau ngedrop sepertinya terlalu banyak kita membuka, artinya kebanyakan bensin sewaktu terjadi vakuuman yang tinggi, atau juga bisa sebaliknya terlalu sedikit. Coba saya tutup lagi, ini tadi ada agak ngedrop. Nah, gitu, saya tutup lagi. Satu putaran. Nah, kayaknya ini yang pas teman-teman. Nah, kita ngedrop. Dan ini juga pas di stasionernya, enak. Jadi satu putaran tadi kan pengaruh teman-teman. Kita ngeceknya double itu tadi, di stabilan saat stasioner dan stabilan saat dilepas gas. Itu aja kalau menurut saya cara nyetel angin itu. Nah, jadi ini mungkin bisa tambahannya cara menyetel angin, baut setelan angin. Dicari di RPM tertinggi, tapi ketika kita gas lepas tidak boleh ngedrop. Itu kita cari lagi di sini. Angkatan enak, halus. Tidak ngedrop atau ngilang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan percobaan-percobaan ini ada manfaatnya bagi saya sendiri dan bagi teman-teman yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap anteng.